warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Ini channelnya emak-emak, tapi di sebelah aku bukan emak-emak ya. Loh, ini kan BBB, bukan Bu Ibu biasa. Oh, bukan Wih. Raffi Ahmad. Tapi udah Mama Vena semenjak sekarang semakin berkilau, semakin bahagia kayaknya ya. Amin. Lebih auranya tuh Iya, wow gitu. karena kan Beneran. udah move on. Ya. Ya, jadi guys, ini aku tuh ya kesabaran itu tidak menipu hasil ya. Akhirnya seorang Raffi Ahmad mau Aduh, ya. aku pasti mau. Maaf ya Mbak, kemarin berapa kali aku tuh suka, karena aku sebenarnya jarang ada di rumah. Biasanya aku kalau Senin sampai Jumat itu mah berangkatnya pagi. Ini karena hari ini tapingnya kebetulan nggak ada live, udah di tapingin. Jadi aku tiap hari itu pasti dari Senin sampai Minggu sampai Jumat itu pagi tuh aku tenis dulu. Wow. Jam 6, jadi aku bangun setengah 6, jam 6 tenis sampai Heeh. jam 8 atau setengah 9, langsung udah live meeting, pulang nyampe jam 11 Tiap hari tuh. tiap hari kecuali Sabtu Minggu. Nah, kalau Sabtu Minggu udah tuh di rumah bikin konten tapi sambil kerja juga. Sama kalau ada meeting-meeting yang memang non kerjaan gitu, misalnya ada orang yang ya maksudnya yang side job biasanya di Sabtu Minggu gitu mah. Keren ya guys. Jadi kalau Sultan tuh begitu ya. Aduh, Jadwal aduh, aduh. padat hasil Aduh, ya. Ini kalau aku ngelihat ya Raffi ini contoh sukses potret seorang selebriti. Amin ya Allah. Harus diakui ini bukan basa-basi ya guys. Ngapain basa-basi sama Raffi ya? Proven lah Raffi. Itu aku udah wawancara mamahnya, mertuanya, tinggal istrinya belum. Oh, Mama Rita udah. Udah dari kapan? Harusnya Gigi hari ini ada. Iya. Tapi karena Rayanza lagi di rumah sakit, tadinya harusnya Gigi datang, cuman ya udah. Makanya sepi nih rumah, nggak ada siapa-siapa di rumah sakit. Biasanya harus ada yang ngomel ya. Tapi happy kan Raffi? Umur berapa sih? Aku tahun ini 36. Tuh, 36 you have everything gitu. Enggak juga, Mah. Tapi kan perjalanannya panjang, Mah. Aku dari 13 tahun, 12 tahun memulai. 13 tahun, 13 tahun tuh memulai. Jadi kalau orang bilangnya, ih si Raffi enak sekarang, cuma perjalanannya itu dari umur aku 13 tahun dan aku banyak mengorbankan waktu aku. Bermain. Aku sekolah itu sampai 3 SMP yang benernya. Maksudnya bener-bener 3 SMP aja aku inget banget. Eptanas zaman dulu tuh. Eptanas tuh ujian akhirnya aku tuh susulan mah. Karena udah syuting. Terus kelas 1 SMA aku pindah Jakarta. Itu udah syuting tuh udah, ya aku tuh anak rantau. Terus kadang syuting dulu kan zaman Wikili. Ya Allah mah kelar jam 1 jam 2 kan mau mena kan. Terus kita pagi-pagi tuh aku tuh aduh ini sekolah nggak ya, masih naik angkot. Jadi pernah waktu itu naik mikrolet, naik bis patas kayak SMA 3. Udah nyampe ditutup gerbangnya sama satpamnya. Emang peraturannya gitu. Sakit hati aku. Jadi besok-besok bodo amat ya gue nggak masuk-masuk. Akhirnya udah di situ jadi ya aku juga mungkin manusia biasa. Jadi kadang ya udahlah kalau udah kecapean banget aku nggak sekolah sampai akhirnya di SMA 3 disuruh boleh naik tapi suruh pindah karena dari sekolah aku cuma 3 bulan. Yang lainnya nggak 3 masuk. bulan masuknya. Jadi dari 1 tahun cuma 3 bulan, sisanya 9 bulan gone deh. Gone mah. Oh my God. Karena aku tinggal sendirian, yang ngontrak meskipun jadi pindah-pindah ngontraknya sempat di Karet Pedurenan, kos-kosan dulu, begitu pindah. Kayaknya papa aku nggak percaya kalau aku di kos-kosan, dipindahin ke kontrakan yang memang kontrakan itu punya saudara aku. Iya, Mama Ami cerita. Oh gitu? Jadi dari kecil ya umur 12-13 tahun karena waktu itu papa sakit apa meninggal? Momentumnya apa kalau pengen kerja gitu? Nah, jadi dulu itu sebenarnya nggak sengaja sih, emang mungkin jalan hidup aja sih. Jadi waktu itu memang mama aku tuh suka banget kan sama zaman dulu mungkin mama aku tuh suka ngeliat majalah mode kayak Thomas Djorghi. Dia ngefans banget mama aku sama Thomas Djorghi. Oh iya? Buset deh mah beneran deh. Sama Thomas Djorghi dia ngefans banget. Katanya pas hamil aku tuh ngidamnya Thomas Djorghi. Mukanya agak-agak Thomas ya. Agak-agak Sultan Djorghi ya. Iya bener-bener, oh gitu. Iya, jadi mama tuh seneng banget. Terus waktu itu suatu ketika mama tuh ngirimin aku jadi cover boy tanpa sepengetahuan aku. Daftarin. Masuk, aku nggak tahu dikirimin. Terus tiba-tiba teman sekolah aku tuh iseng cewek-cewek nempelin di mading. Majalah dinding. Di mading masuk finalis gitu. Aku tuh belum sadar. Jadi pas aku di kantin, cie model. Dapat gue apa sih nih? Cie model pas aku liat di mading, ya Allah aku sempat bete juga. Malu gini. Gua nggak apa-apa. Jadi akhirnya udah dari situlah perjalanan. Di waktu itu aku juga nggak menyangka emang nggak ada basic apa-apa kan. Terus akhirnya udah nyemplung, diantarin papa casting. Tapi memang aku nyemplung sendiri. Ya pas
kira-kira waktu itu memang aku juga berpikir papaku tuh udah sakit, di Iya. PHK, waktu itu bukan di PHK lah, banknya dilikuidasi, jadi dia sempat kayaknya agak frustasi juga deh gitu. Jadi ya udah aku juga sebenarnya dulu karena aku tahu dari SD itu setiap minggu tuh ke mall beli mainan. Mmm, Terus pas SMP kok udah nggak pernah jalan lagi mmm, gitu kayaknya udah gitu. Terus aku juga tapi kan nggak pernah nanya gitu. Terus juga kayaknya nih udah mulai ada yang dijual-jualin, mobilnya kenapa dijualin. Tapi aku nggak pernah nanya, tapi dari situ ya udahlah gue kerja aja. mmm, Nah, sampai papa meninggal, aku pikir dunia hancur kan. mhm, Malah rezekinya itu pas papa meninggal, mmm, itu dikasih berkali-kali lipat buat keluarga. Karena aku dari pertama kali syuting sampai umur aku sampai aku dululah deket sama Mbak Yuni Shara itulah, baru aku pegang duit mah. Baru belajar megang uang. Jadi uang aku dari umur aku 13 tahun sampai mungkin 21 tahun tuh aku nggak pernah ngerti uang. mmm, Sampai detik ini sebenarnya sejujurnya sampai detik ini aku nggak pernah tahu uang. Aku nggak tahu uang aku berapa, aku mhm. nggak tahu PIN ATM aku berapa, aku nggak pernah tahu diurusin sama orang. Wow. Itu sampai sekarang, karena udah aku nggak tahu dari dulu, jadi cuma nanya, "Mah, Heeh. bisa beli ini nggak? Udah cukup? Bisa, ah, ntar cicilin, ntar jadi aku tuh nggak tahu uang aku berapa sampai sekarang. Sekarang bukannya Gigi yang manage? Gigi kalau kantor, itu Gigi, kalau Rans. Kalau uang pribadi aku ada. Ada lagi Jadi aku tuh manajer? nggak pernah tahu uang di Rans berapa, uang pribadi aku berapa, nggak tahu sampai Kenapa sekarang. nggak pengen tahu? Kan yang kerja kita, jarang loh, biasanya orang kepo. Karena mungkin kebiasaan. Jadi dulu kebiasaan aku tuh nggak pernah jadi dulu mungkin karena aku kerja, masih sekolah, kerja, nggak ngerti megang uang juga. Jadi Mhm, aku udah deh selalu percaya sama orang. mhm. Ada dulu manajer, kalau nggak ke mama, manajer ke mama. Jadi udah kebiasaan nggak pernah mengelola uang lah. Mmm, Nggak pernah aku mengelola. Jadi aku cuma nanya, "Ini cukup nggak? Kalau udah cukup ya beli, kalau nggak ya jangan," gitu. "Cukup, mhm. Mak? Kalau cukup ya beli, kalau nggak ya jangan," gitu. Aku selalu begitu. Nah, kadang kalau kita terlalu percaya sama orang kan nggak mungkin beruntung terus ya. Tapi kenapa Betul. saran Raffi itu, ya kalau sama orang tua no doubt Mhm, lah, sama mhm, istri. mhm, Kalau sama manajer-manajer itu tuh gimana? Me-manage orang, kan aku lihat kan Rans lama-lama bigger and bigger mhm. dan solid banget gitu. Kok bisa dapat orang yang baik-baik terus gitu? Kenapa sih? Enggak juga, Nah, aku pernah ditipu oh juga, pernah? pernah digelapkan juga pernah. Cuman Oh, terkadang heeh. Tapi gini. kok nggak pernah ribut-ribut gitu? Nah, Nah, simpelnya gini Mas, heeh, sebenarnya aku itu tidak pernah menyangka iya. berada di posisi sekarang. Mmm, Aku tidak pernah menyangka uang aku lebih dari cukup, maksudnya mhm, ya alhamdulillah lebih dari cukup deh, aku mmm, ngerasa udah lebih dari bersyukur. Jadi terkadang aku juga mengerti kok, kadang juga, semuanya ini kan kalau masalah uang gitu aku percaya ya rezeki kan titipan juga. mhm, Terkadang rezeki itu bukan dari apa ya, terkadang tuh gini, ada misalnya kita ada uang 100.000, ada mhm. uang 100 juta, ada uang satu apalah, satu Miliar. miliar misalnya. Mmm, Itu semua tuh terkadang yang kita dapetin memang bukan seutuhnya punya kita. Mungkin ada mmm. hak-hak lain yang memang ya anak yatim, ada apa. Jadi terkadang kalau ada sesuatu aku yang hilang, aku selalu menganggap gini, "Ya udah anggap aja kemarin gue kurang sedekahnya deh." Oh, Segitunya. Jadi ya bukannya aku. Iya, tapi bukannya ya kalau kalau misalnya kehilangannya terlalu banyak, ya udah gitu mungkin heeh, ya berarti gue bodoh kali harus introspeksi. Tapi terkadang kalau misalnya, ya udahlah gitu maksud heeh, aku, kadang mungkin aku kurang sedekahnya, aku heeh, kurang kurang ininya, ya udah deh nanti juga yang penting kan besok aku masih sehat, aku masih bisa kerja, mmm, kayaknya juga entar Allah kasih lagi. Jadi masalah uang itu aku nggak pernah ribut. Aku udah sama keluarga, sama mamaku, sama adik-adikku, sama istriku, aku udah paling pertama nggak mau aku ribut masalah uang, makanya mhm. aku tidak mau berbisnis sama keluargaku. Oh, Dari awal aku udah bilang, karena aku takut, heeh, maksudnya kalau nggak aku support misalnya, "Oke Mah, ya heeh, udah support, tapi kita nggak usah berbisnis," karena aku takut banget ribut karena uang. Dulu aku sama sahabatnya sama Baimong pernah ribut gara-gara duit dulu, heeh, masalah buka kafe, ini sama Irwan heeh, juga pernah. Jadi tapi udah baikan, heeh. maksudnya jadi aku tuh paling takut ribut karena masalah uang, Ah hah. itu aja sih Mah. Nah, kalau sama istri kan Rans kan bareng kan ini, running Iya. together kan? Jadi kalau sama istri, aku udah bilang kalau misalnya kayak uang rans gitu misalnya, aku tuh sama istri aku ada uang yang di kantor gitu. Heeh, Tapi lucu juga sih, dulu memang aku pikir digital itu heeh, duitnya nggak banyak, iya, heeh. ya namanya juga laki gitu. Ya udah kamu pegang digital ya, uang Oh, pribadi aku yang pegang. oh, Ternyata gedean ini. Cuma cuman aku bilang heeh, kalau sama istri aku, ah hah, "Ya udah kamu mau pakai, aku mau pakai, berapapun mmm, itu yang penting ngomong aja dan kita tahu," gitu. Tapi mhm, malah terkadang, ya alhamdulillah Gigi juga dia
ada uang sendiri, aku juga ada uang sendiri. Kadang kita belanjanya memang yang pakai uang sendiri, uang kantornya mah, uang kasnya mah utuh aja. Oh. Kecuali kalau misalnya kita mau beli sesuatu yang besar gitu, misalnya mau Heeh. bangun rumah Oh, baru. ataupun mau apa, ya kita pasti berdiskusi. Tapi kalau terkadang beli sesuatu hal yang kadang hobi kita, ya ya untungnya istri aku kerja gitu, ya aku Mhm. juga kerja. Jadi kadang kita cuman ya udah nggak apa ya, nggak, dan aku nggak pernah ribut sih sama sekali masalah uang sama Gigi, nggak pernah ribut, dan alhamdulillah Gigi juga dia sebagai istri yang nggak pernah ituin uang, nggak pernah gitu. Jadi kita Menyalahgunakan nggak nggak pernah pernah ya? menyalahgunakan uang, dia juga nggak pernah apa ya, nggak pernah nge-keep uang Mmm. meskipun, jadi nggak pernah. Jadi kita sama-sama, eee, bisa saling menghargai akan hal itu, karena buat kita ya udah deh, toh juga uang itu kita nyarinya bareng-bareng, aku Mhm. sama Gigi. Aku juga berpikir, ya aku juga bisa rezekinya lebih juga karena Gigi dan karena Iya. keluarga juga, ya Gigi juga sama halnya dengan begitu, Mhm. gitu sih. Jadi di titik ini udah happy ya? Karena kan susah loh dapat partner of life seperti Gigi, Mhm. yang ternyata dia bisa memposisikan diri kan, malah bisa membuat bisnis ini makin sukses kan? Ya nggak sih? Nah itu Nah. juga alhamdulillahnya aku dapat istri yang awalnya juga Gigi tuh nggak mau gitu nyemplung. Waktu dulu pertama kali nikah tuh berantem. Eee, Dulu kan pernikahan aku di-live-in gitu mah, heeh. dia nggak mau karena kan Oh, mungkin beda kita ya. iya iya. Sedangkan aku Dia dulu introvert ya? iya dia tuh introvert, dia apalagi mungkin Heeh. pertama dia pikir sebelum ijab kabul tuh dia takut kalau misalnya takut amit-amit nggak jadi atau gimana Oh, perempuan. heeh, Dan buat dia juga nggak mau gitu, buat dia pernikahan heeh. ya udahlah sakral-sakral aja, berantem dulu. Oh, Dia biasanya nggak mau tuh masuk-masuk oh reality dia tuh di cuan ya? entertainment, dia nggak mau. Tapi tambah lama Heeh. ya dia ngikut aku dan mau mengalah gitu ya. Eee, Akhirnya memang kadang nggak gampang juga sih untuk heeh, sampai sekarang Gigi tuh masih tipe yang aku masih sering nggak pernah berantem sama dia, iya. tapi cekcoknya paling aku tuh udah bilang gitu, mungkin Gigi tuh orangnya, kita nih kan public figure, mungkin ya kita juga terkadang merasa masyarakat itu memiliki kita dan dia tuh merasa dekat sama kita. Jadi Mmm. ya udah kalau yang emang gimana kamu sapa aja, Gigi tuh suka Oh, masih, dia tuh masih bukannya dia tuh suka, suka ngerasa, gitu, canggung ya? canggung lah, dia Oh, masih suka canggung. Jadi dia kadang kalau ada kamera aja, ya elah kalau misalnya ada wartawan tiba-tiba, heeh. dia tuh masih suka kayak begitu malah, Masa masih kalau dia itu. seorang Gigi? Masih kalau dia. Jadi aku suka, aduh Allah. nih nanti, udah ini jadi ya, tapi nggak bisa dipaksain juga. Jadi Iya banyak iya hal-hal yang berantem itu nggak, bukan masalah rumah tangga, tapi masalah iya pekerjaan yang iya. kayak gini-gini. Tapi Heeh. aku juga mengerti dia, dia juga mencoba kok pelan-pelan untuk bisa, Mhm. melebur Mhm gitu. mhm. Jadi boleh dibilang akhirnya apa yang dicita-citakan dari awal, it happen ya? Nah Apa yang belum kesampaian apa nih? nah aku juga kalau ditanya cita-citanya tercapai, apa yang belum tercapai itu suka bingung, Mbak. Aku tuh terlalu, Loh kan ini yang diimpian semua orang, dapat istri betul. cantik, baik, Betul, mertua baik, bersyukur mah iya pasti bersyukur, cuman kadang aku juga karir, kaget Mbak, eee, kaget dikasih, ya Allah aku jadi artis aja ya dibilang juga kan sebutan sultan hanya kepada Raffi enggak loh. juga Mbak, Ih, belum ada saingannya enggak bener ada, nggak sih? banyak ini kita sultan bohong-bohongan Mbak. Iya, nggak ada tandingannya. Maksudnya gini, Enggak, seorang the real sultan yang artinya bisa ke segala segmen. Kan ke politik coba kita lihat di Instagram politisi mana yang nggak ada Raffinya? Iya, nah, nah tapi itu kalau gimana? aku itu Nah, percaya, maksudnya heeh, aku nggak pernah, maksudnya gini, kayak contoh halnya mau sekelas pejabat sampai iya, orang biasa, misalnya kayak YouTuber manapun, ibaratnya aja Mbak, heeh. aku diajak collab sama siapa pun aku heeh aja. Oh gitu? Karena buat aku, apa ya, Heeh, terkadang rezeki itu kan bukan dari kita bekerja, tetapi dari silaturahmi. betul. Misalnya, ya rezeki itu pasti dari silaturahmi. Kita Mhm, menegur sapa atau bersalaman, ketemu sama orang. mhm. Ini tuh kadang tuh rezekinya entah sekarang, besok, lusa, atau nanti pasti ada aja rezekinya. Karena kan, ya orang juga misalnya ketemu nih, seneng. Iya, Orang tuh seneng seneng sama kita, sama aja dia mendoakan kita kan gitu maksudnya. pasti. Jadi Mhm. ya kita menyenangkan hati orang itu kan nggak perlu kita harus traktir dia, nggak Iya, perlu apa, cukup membantu apa yang kita yang dia bisa butuhkan. lakukan, yang Iya, kita bisa lakukan. betul. Ya paling waktu kayak misalnya teman-teman, "Oke Mhm, gini gini," ya mmm, udahlah kita nyediain waktu aja gitu. Terkadang waktu sejam, 2 jam juga daripada aku tidur, daripada aku misalnya pelanga-pelongo, ya udah heeh, mendingan kita bisa bisa bermanfaat ya. bermanfaat. Tapi itu jarang loh, biasanya kalau orang udah tajir melintir, waktu, time is money gitu. Bagaimana you always like, ya membumi terus gitu loh. Kan kadang orang ada lah yang suka arogansi, suka timbul. Gimana musti me-maintain seorang Raffi supaya terus membumi, nggak yang lupa dan lain sebagainya? Kalau Nah, time is money, mhm, ya sebenarnya, mmm
Apa ya, enggak juga sih, maksudnya Enggak? waktu itu Mhm. terkadang, nggak melulu ya itu, nggak melulu kita waktu untuk mencari uang, Ya. karena mencari, rezeki yang paling penting itu time is berkah gitu, maksudnya kita cari Oh, waktu iya yang untuk benar. bisa Iya. menjadikan itu berkah. Kadang kan gini, mungkin ya mungkin aku salah atau benar, misal ada orang yang sholat Nah terus, tapi heeh, terkadang mau silaturahmi sama orang susah, iya maksudnya mungkin ada ini ya mungkin ya memang sholat paling terpenting itu, tapi iya. kan tetap aja maksudnya ya Habluminanas ya? iya ya hablum minannasnya kan harus Mhm, ada gitu. betul. Terkadang ya benar kita sama Allah paling penting itu sholat, Mhm, tapi kan saat kita juga di muka bumi ini, mhm, mendapatkan rezeki itu kan kadang bukan dari kita sendiri, iya pasti ada dari tangan-tangan yang lain. Apalagi kalau bukannya kita berusaha sok baik, ya kita mencoba jadi orang baik aja supaya orang ya inget terus sama kita. Apalagi aku pernah di posisi di bawah, susah, iya yang memang terkadang aduh cuma mau minta tolong, kan nggak minta uang gitu, cuman iya, boleh nggak wawancara atau nggak boleh nggak begini, boleh nggak begitu. Itu kan buat kita berarti banget mah, mhm, maksudnya aduh aduh iya kita akan ya ngedoain dia deh pasti iya, kan gitu karena aja sih. kebaikan dia ya. Iya, nggak semuanya karena uang gitu. Iya, aku setuju sih. Jadi quotes-nya adalah time is berkah ya, bukan time Time is time is money ya. berkah, Nah, itu quotes cari nih berkah buat aja udah. kalian. Jadi ini ya, banyak banget aku open Q&A dan yang nanya sama Raffi dan Gigi, tadinya kan mau berdua Iya ya, iya. itu ada 209, tapi Waduh, nggak akan ditanyain nggak semuanya. apa-apa nih semua. Jadi, kadang kan orang itu, ya itu tadi, gimana caranya seorang Raffi itu kan kalau kita gabung sama pejabat, pasti kan omongannya beda-beda bahasa. Tapi Raffi kok bisa nge-bonding dan bisa bikin ice breaking gitu, Mhm. bisa pede lah gitu. Sebenarnya paling pertama tuh Nah kalau aku mencoba untuk menempatkan diri aja mah. nah, Contoh, misalnya hal kecil bukan sama kita, mhm bukan sama pejabat ya, misalnya mhm aku punya acara A, acara B, acara C. Misal mhm acara syuting A, B, C, misalnya mhm acara A gitu. Misalnya aku ada dulu misalnya ada almarhum Olga, ada mhm siapa, kan nggak melulu kita jadi orang yang harus kena spotlight-nya. mhm Biarin aja misalnya si A yang jadi mhm spotlight-nya, kita jadi supporting-nya. mhm, Terus di acara B, nggak perlu juga kita harus jadi nomor satu, nomor 2, nomor 3 pun nggak apa-apa. mmm, Yang ini maksudnya kita jadi spotlight-nya. Jadi maksudnya yang penting itu kita bisa menempatkan diri supaya, programnya jalan gitu. mmm, Maksudnya kan nggak perlu kita yang menonjol, nggak iya, perlu. heeh, Ketemu sama pejabat pun ya kita kan mencoba menawarkan diri, ketemu sama pejabat, ketemu mmm, sama orang yang lebih tua, iya, ketemu sama anak muda pun, mhm, semuanya kan akan merasa respect saat kita bisa menghormati dan menghargai dia. mmm, Ya apapun seorang pejabat, mau dia lebih muda pun, mhm, ya orang dia adalah pejabat, ya kita pun kan pasti akan menghargai dia, apalagi yang lebih senior. Yang muda pun juga bukan karena kita misalnya, oke senior atau gimana, ataupun yang muda pun kalau kita ajak ngomong duluan dia pun iya, lebih senang juga, lebih mhm, happy juga, dan kita pun kayak misalnya aku sama di dunia entertain gitu, sama oh ya Farel, iya bahkan iya, sama usia yang lebih muda dari Farel, aku ngajak main mereka, ngajak ini mereka. mmm, Terkadang juga banyak juga kok manfaat yang aku bisa dapetin dari mereka, mhm lingkungan mereka, cara mereka berpikir, mhm cara cara generasinya mereka untuk membuat sesuatu yang memang kita bisa lompat ke generasinya dia. Jadi mhm, belajar itu menurut aku, mmm, dari ngobrol aku tuh nggak suka baca buku mah, tapi mmm, baca buku tuh aku nggak suka baca. Tapi ngobrol sama orang lebih dari 15 menit sama aja kita baca buku bener, dan belajar dari dia mhm. gitu. Jadi emang tepat banget ya omongannya Mama Ami ya, kalau Raffi itu dari dulu emang menyenangkan. Enggak juga sih. Kadang Katanya kalau gitu. sama istri suka marah. Tapi kalau jadi anak so sweet katanya Mama Ami. Nah ini dari Emi.S97 nih Raffi. Tanyain dong sama Raffi Nagita. Dulu pernah mimpi nggak sih sesukses ini? Dan untuk Rafathar dan Rayanza, apakah harus kuliah di luar negeri kalau udah besar? Kan secara uang ada lah ya. Enggak. Aha. Kalau menurut Mhm. aku nggak aku tuh dari Mhm. dulu cuman nggak tahu cita-citanya pengen jadi apa, Mhm. tapi aku cuman punya harapan besar pada diri aku bisa jadi orang yang sukses dan baik gitu aja. Maksud Mhm. aku nggak pernah punya cita-cita jadi orang kaya raya, aku nggak punya cita-cita jadi orang yang seperti apa gitu, aku cuma bilang, "Udah yang penting aku bisa sukses, bisa jadi orang yang baik." Dan itu pun yang aku harapkan kepada Rafathar dan Rayanza. Mhm. Mmm, ilmu pendidikan sekolah itu sangat-sangat penting, tapi Mhm. buat aku yang lebih penting adalah ilmu kehidupan. Iya. Jadi ilmu kehidupan, aku mungkin ya sekolahnya ya itu, Mmm. sekolahnya di
Pekerjaan. di pekerjaan. Tapi ya aku menginginkan sih anak-anak aku mudah-mudahan pendidikannya juga jauh lebih baik dari aku dan ilmu kehidupannya pun bisa lebih dari aku. Jadi aku selalu bilang sama Gigi, ya udah sayang tenang aja, sekolah itu ibaratnya bisa dibeli. Maksudnya kita punya uang tuh bisa mau Iya. sekolah di mana aja, mau sekolah di mana, di Oxford di mana ya punya uang kita bisa, maksudnya bukan beli sekolahnya, maksudnya bisa ke sana karena kita punya uang ataupun ada prestasi dan ada ini. Tapi kan yang lebih penting itu ininya sih, Iya. ini dan gimana dia menjalani kehidupan dengan ini dulu, baru pakai ini, gitu. Jadi sekarang dia udah lihat dong gimana bapaknya bekerja, kan khususnya si Rafathar kan? Iya cuman ya masih jauh sih, maksud aku dia juga terkadang, aku juga masih suka takut gitu, kadang ya kita kan mengajarkan anak itu pasti sesuai dengan generasinya dia. Iya. Jadi kita juga nggak bisa mengajarkan dia seperti waktu papa mama aku mengajarkannya kepada aku, ataupun Gigi juga mungkin Mama Rita, enggak, pasti setiap anak itu Ada masanya ada ya? masanya dan mau nggak mau ya kita harus mencoba untuk, berdamai dengan keadaan untuk bisa masuk saat di generasinya dia dan sesuai dengan zamannya dia gitu. Jadi fleksibel lah ya? Harus, tapi ya tetap kita Ada tanamkan yang kan? ini kan udah nggak mungkin mah kita marahin Iya. anak kita kayak dulu orang tua kita ke kita, Dijewer, jewer, wah disekap. dikerem di kamar mandi, Iya diginiin makanya kan nggak dikunci. mungkin. Iya 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 Anak iya. sekarang digituin mungkin dia bisa sakit hati, bisa Iya iya. apa, karena sekarang kan sosial media terlalu ini Iya banget gitu, iya. gitu. Jadi intinya lebih as a friend ya nanti ya? Iya, Tapi support untuk education harus sih, pastinya. kalau itu harus. Nah ini dari Nani Cipto 95, izin tanya nih, untuk sebenarnya untuk Gigi nih, tapi nah ini nih keharmonisan, karena kan banyak ya kalau orang ngelihat kan sekarang Raffi berubah loh, dulu petakilan, sekarang kayaknya lebih beda gitu, kenapa? Emang karena udah sadar, apa memang udah punya tanggung jawab kan anak udah 2 kan? Pengen Kadang image baru gitu? ya mungkin juga dulu ya namanya juga masih muda kali, masih muda. Emang aku petakilan dari kecil petakilan. Heeh, Maksudnya orangnya nggak bisa diem, orangnya heeh, ini. Tapi ya seiring berjalannya waktu pasti proses pendewasaan pada ah dirinya pasti ada gitu. Kayak sekarang ya mungkin dulu deh kayak contoh misalnya di pekerjaan. Mungkin di acara dahsyat dulu aku bisa jungkir balik, bisa iya begini, bisa iya begini. iya, Tapi kan seiring berjalannya waktu kita juga memantaskan diri iya, ke usia kita gitu. Bukannya kita mhm, jaim atau gimana ya, mungkin energi kita juga tidak seperti kita yang masih mhm, masih dulu. mhm, Tapi ya sekarang ibaratnya ya pasti pelan-pelan melewati proses semuanya, ya kita lebih ini aja sih Mah, lebih mhm. bisa menempatkan diri aja sih gitu. Jadi emang mungkin karena waktu dan umur, dan Pastilah, punya istri, punya anak, betul kan itu juga juga kan pasti yang nggak berubah mungkin nanti semua. Rafathar ngeliat bapaknya, Iya. karena udah sekolah juga ya. Iya. Nah ini dari Aini_Mohtar, apa sih kunci sukses seorang entertainer? Karena zaman sekarang kan orang gampang terkenal tapi hanya sesaat. Nah gimana seorang Raffi Ahmad menanggapi hal ini dan saran buat teman-teman di luar sana yang pengen konsisten seperti Raffi dan meraih mimpi? Eee, Semua orang itu mah pada mau, nah, aku bingung orang-orang itu memang semuanya semua cita-citanya kan kalau di entertain pasti pada pengen jadi bintang jadi bintang iya. jadi bintang, tapi, buat Jadi aku sultan malahan. jadi bintang, tapi buat aku tuh terkadang Ah hah. bintang itu banyak Mah, setiap Mmm, malam itu kalau bintang gemerlap itu nggak cuman satu, iya, mereka harus tahu saingannya itu banyak, bintangnya itu banyak, juta-jutaan. berjuta-jutaan, Mhm, tapi bintang itu lewat, pagi dia hilang. betul. Jadi, ya itulah mungkin yang namanya bintang. Aku sih pengennya jadi langit, nanti Mmm, bintangnya aku tempel di langit-langit aku. Tapi asik. maksud aku, terkadang juga aku tahu Ah hah, mungkin, bulan ini bulannya aku, ah atau heeh, tahun ini tahunnya aku, tahun depan bukan tahunnya aku, nggak apa-apa yang penting ah kita hah, mencoba untuk konsisten aja. ah hah. Dan ini yang aku pelajarin, sebenarnya sama Mah, mau politikus, Mhm, pejabat, mhm, polisi, mhm, tentara, mhm. artis, Iya, itu sebenarnya kita itu adalah pelayan masyarakat dengan cara yang betul. berbeda. Mhm, Yang mungkin politikus adalah dia pelayan pejabat pelayan masyarakat juga, polisi juga, iya juga. Kita juga sebenarnya adalah menghibur masyarakat dengan melayani mereka dengan cara apa, acting, nyanyi, MC, nyanyi. Jadi aku terkadang bingung sama orang mhm, yang memang entertain gitu ataupun bintang yang saat dia diundang, mhm. itu dia belagu banget. Jual mahal. Padahal bukannya jual, maksudnya Ah, kan kita diundang ya, ah diundang, kita kan hah, tugasnya kita menghibur. iya Ya iya, maksud aku, ya udah ya Mbok, kita ah kita hah, ini kan sama aja iya gitu. iya Jadi iya. terkadang tuh aku suka bingung, ya
wajar. Aku juga Heeh. mungkin waktu muda pernah yang namanya sindrom gitu, wah tapi Heeh. dipikir-pikir ya, Rugi dipikir ya? iya selama selama kita masih dibayar orang, Heeh. ya ya udah kita Heeh. harus bisa menservis dengan sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu maksudnya. Mhm. Jadi itu kuncinya ya, tetap humble ya? Itu sih paling penting kalau Iya menurut aku, apalagi kita di Indonesia. Di iya. Indonesia itu sehebat-hebatnya orang, Mhm. sekeren-kerennya orang, seapa-apanya orang, tapi kalau mungkin kayak kita orang, ya orang budayanya kan kita budaya timur ya, Mhm. attitude itu sama personality itu lebih dari skill Iya. pasti. Orang itu mau sehebat apapun tapi kalau dianya kurang di itu tapi orang yang skill-nya biasa-biasa aja, tapi kalau memang dia bisa memantaskan diri dan memenangkan hati orangnya, pasti dia aja yang akan ada Mhm. gitu sih. Tuh, jadi kuncinya guys gampang banget, kalau Raffi itu karena pertama simple, kedua emang orangnya tuh membumi jadi sifat ya, ya kan? Humble tuh jadi sifat, harus jadi sifat dong. Iya 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 iya, itu Karena kalau humble-nya cuma musiman kan betul sih, Mbak. Jadi ya kita kan? kadang juga kan gini, Heeh, kita misalnya heeh, baik sama orang kalau misalnya ada maunya orang juga kan tahu. Tapi kan mhm, kalau kita orangnya baiknya tulus juga, suatu hari nih kita kenapa-napa juga, kita minta tolong juga orang itu pasti akan balik iya, tulus banget nolongin kitanya gitu, mhm, mhm, nggak akan ada hitung-hitungan, nggak akan ada apa gitu. mhm, mhm. Nah, ini banyak banget ya guys, aku kasih 5 pertanyaan terakhir. Nah, ini dari HN_Nisa Raisya 19. Izin tanya dong sama pasangan favorit, gimana caranya Arafi dan Mbak Gigi, giginya nggak ada, mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Pengalaman religius apa yang membuat Arafi dan Mbak Gigi menjadi manusia yang lebih baik? Pasti kan semua orang berproses ya. Hmm. Sebenarnya Raffi dulu deh. oke kalau untuk pengalaman religius aku juga sebenarnya masih jauh lah Mah dari religius itu masih jauh banget, masih banyak belajar. Tapi aku tuh kadang suka apa ya, misalnya nih, suka ketemu sama teman-teman seperjuangan aku misalnya, yang Mhm. dulu kita bener-bener sama-sama, mungkin kita tahu deh casting-nya bareng-bareng, Irwan. ya Mhm, kalau Irwan alhamdulillah dia sekarang bagus gitu mhm. posisinya, tapi kan banyak mah yang dulunya mungkin kita main sinetron bareng, gini-gini, terus saat ketemu sekarang, ya Allah mereka di posisi yang Mmm. susah Oh, ataupun masih suka ketemuan? masih banyak aku teman-teman ataupun ngelihat ini teman-teman, Mhm. segitu aku tuh ya Allah segitu aku bersyukur banget gitu sekarang, itu aja salah satu yang suka aku, suka apa ya, suka bersyukur banget gitu sama istri Mhm, aku, suka bilang, "Ya Allah," gitu, mhm. "ya alhamdulillah banget kita." Sedangkan kan di entertain banyak teman-teman yang dulunya bareng-bareng mah mungkin dulu pertama-tama punya uang beli mobil, teman-teman cowok dulu Mhm, seumur-umur aku seumur-umur Vero, mhm. "Wow beli mobil gini gini Iya, gini." Sekarang ya mungkin mereka belum beruntung gitu, ya. masih belum beruntung. Terkadang dan Gigi juga alhamdulillah aku punya istri kayak Gigi yang dia Kind enggak heart mata ya. duitan sih. Jadi kayak contoh kita kalau setiap kali mendapatkan Mhm, uang yang nilainya fantastis cukup mhm. besar itu, kalau Gigi itu suka takut malah. Dia Oh selalu bilang, "Aduh nanti ini cobaan apa lagi yang mau kita dapetin," gitu. oh, jadi udah aware sebelum itu terjadi? Jadi kita setiap kali mau dapetin uang yang alhamdulillah rezekinya cukup besar, Mhm, aku ya kadang dulu aku gitu, "Asik kita dapet uang, asik mmm, kita dapet uang." mhm, Tapi kalau Gigi itu selalu mengingatkan aku, jadi mhm, kalau kita dapat uang suatu hal yang memang rezeki, mhm. yang Ya, wow. gitu berarti itu entar ada cobaan apa lagi nih yang mau Mhm. kita berarti lu Tapi siap-siap gitu. kayaknya so far kehidupan kalian kan secara karakter udah mulai nge-blend, secara visi misi keluarga udah dapet. Kayak kalian kan udah nggak ada harus yang dikhawatirkan kan? Ya terkadang kan kita mendapatkan sesuatu tuh yang apa ya, yang besar, entah itu yang baik aja yang kadang kayak misal Mhm, dapat uang yang gede gitu ataupun dapat rezeki lah misalnya gitu, malah kita selalu jadinya aware gitu, "Aduh, ini rezeki ini mmm, entar kita gimana ya dengan rezeki ini?" Kan kita takut, kita juga manusia mah, takut mmm, menyalahkan ini, menyalahgunakan atau kita membuat kita jadi angkuh atau bagaimana, mmm, jadi ataupun dikasih sesuatu yang besar, pasti mhm, akan mendapatkan cobaan yang besar. mhm, Jadi selalu selalu itu sih kita, mhm. selalu itu sih. Jadi intinya, berarti kalian termasuk ini ya, berarti Raffi sudah bisa memimpin keluarga ini sebagai imam yang baik ya? Apa Yah belum gimana? juga mah, aku juga masih Sholat jauh. bareng kayak Iya gitu udah sholatnya ya? juga masih rajinan gigi daripada saya mah. Ini hebat loh ngaku. Tapi maksudnya dengan sekian banyak rezeki itu, maksudnya perjalanannya apa pernah
kayak pengen membuat pesantren sebagai apa tuh? Maksudnya Pingin, cita-cita heeh, aku bikin ke pingin dari depan. waktu itu udah Heeh, pernah pengen banget bikin masjid, bikin mhm, pesantren gitu, tapi rasa-rasanya juga mhm. memang sih kalau uang itu terus kan kita belum punya uang 1 juta, pengen 1 juta, Iya, entar jadi pengen 10 juta, nggak ada entar jadi pengen puasnya 100 ya. juta, pengen Heeh, begini, pengen 1 miliar, mau berapa, mau 100 miliar, mau satu heeh. triliun, ngabisin duit itu cepet, Iya cepet iya, banget dan heeh, membuat kita menjadi greedy greedy iya, greedy greedy terus, itu manusiawi banget. Jadi mmm, aku sekarang berada di fase yang, aduh udah deh kalau kalau dapat uang, ya mhm, udah kita udah tahu kok sebulan pantasnya kita berapa yang harus kita mmm, keluarkan, sisanya ya udahlah kita simpan atau kita kita jadikan seenggaknya uang yang kita dapetin ini, kita apain supaya bisa uang itu ngapus-ngapusin dosa kita gitu. oh, Mau diapain ya, mau iya bener, disedekahin kek, iya mau iya, dibikin masjid kek, nantinya mau heeh dibikin heeh. apa kek gitu. Oh udah Jadi ada jadi simpenan ya? next nih Iya, kayaknya kita udah mikirnya ke mhm, situ gitu. mhm, Aku juga takut gitu Mbak, takut mhm, emang bener ya kalau udah umur-umur gini kan apalagi punya anak kan kadang mhm, dosanya kita nih orang tua nih takut mhm, juga entar kalau kita kenapa-napa, entar anak kita iya. lagi yang kenapa-napanya. Jadi ya kita mencoba untuk meminimalisir dosa-dosa kita yang banyak ini segimanapun kita coba minimalisir lah. Tapi sekarang aku lihat juga sering bagi-bagi mobil, itu sebagai bentuk apa tuh? Itu bentuk konten apa bentuk memang pingin berbaginya Enggak, ala Raffi? kalau bagi-bagi mobil kadang aku suka iseng, maksudnya Oh, iseng tuh ya buat eh, konten juga, tapi ya iya, emang ya terkadang kalau kayak gitu-gitu kan, heeh, ya udah bikin konten misalnya ada brand apa, marketing heeh. apa, yuk kita bikin gini 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 nih gitu. Oh, Tapi kalau itu terkadang ya udah yang dapat ya alhamdulillah gitu, iya tapi itu kan iya, kadang nggak pure dari aku juga, ada dari heeh. pihak sponsor, dari pihak apa gitu. Ya tapi dengan popularitas itu kan bisa menolong banyak orang dengan cara yang kreatif kan? Ya terkadang itu juga suka kita lakukan, Heeh, ya buat ya sejujur-jujurnya buat ada entertain, iya buat iya, apa, yang ada nilai ada nilai entertain-nya. entertain-nya, ada nilai marketing-nya, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Nih pertanyaan menarik nih ya, Lidiana 02. Mau tanya nih sama Raffi Nagita, alasannya kenapa Raffi dan Nagita nggak pernah buat perjanjian pranikah sebelum mereka mengikat janji pada tahun 2014 ya? Dulu itu waktu sebelum nikah memang Heeh. kita Kan pengacara rame waktu itu iya, gosipnya, pengacara-pengacara itu heeh, bilang pernikahan tapi Gigi selalu bilang dia tuh heeh. cuman ngomong gini, "Aku menikah bukan buat bercerai," dia bilang gitu, dia cuma ngomong Oh begitu. Jadi, "Nggak usahlah kayak gini-gini, oh jadi kita nggak kan." jadi bikin? Nggak bikin. Oh, Jadi kita nggak bikin, jadi aku sama Gigi itu nggak pernah bikin perjanjian pranikah. Jadi oh, Gigi bilang, "Aku menikah bukan buat bercerai." Jadi buat aku ya lagian juga kalau mmm, ya toh juga dia percaya sama aku juga percaya sama dia, kita juga nggak apa ya, nggak maruk sama jadi kita udah sama-sama tahu gitu iya, maksudnya, ya rezeki yang dia bawa ataupun harta yang dia punya, rezeki yang aku bawa, harta yang aku punya, ya kita juga sama-sama tahu lah. Lagian aku dari pertama seumur hidup aku menjadi suaminya Nagita dan Nagita jadi istri aku, kita nggak pernah ribut karena uang, nggak pernah. Bukan karena alhamdulillah ya. kita Mhm, juga uangnya ada, tapi rasa-rasanya nggak pernah kita meributkan uang. Jadi mhm. kadang Gigi pun kalau kita lagi liburan bareng gitu, aku kadang lupa bayar ataupun apa, ya udah dia juga nggak pernah nagih. Nggak Sama nggak hitung-hitungan ya? hitung-hitungan, sama halnya dengan aku. Jadi kita nggak pernah meributkan masalah itu. Nah itu yang paling penting tuh guys ya, dari yang kita nggak ribut sampai akhirnya Allah kasih terus kan. Kan kadang tuh banyak suami istri karena terlalu madatan lah gitu ya. Tapi kita juga Nah, mencoba melakukan suatu hal itu sesuai dengan kantongnya kita. Percaya nggak oh, percaya, aku juga sama heeh. Gigi kalau sekarang masih mau liburan gitu, kita mencoba kok berupaya kalau nggak keluar dari kantong kita cari endorse aja, Oh iya berupaya lebih aman ya? lebih aman. Jadi buat kita ya Heeh, mau orang mau ngapain endorse juga kan itu rezeki juga. iya Kita juga bener, kan bekerja dengan cara yang lain, iya, memberikan jasa dengan cara yang lain. Jadi mhm, aku sama Gigi dan Gigi pun cukup jadi kita nggak pernah mhm, memfoya-foyakan iya, uang gitu. mhm, Kita tahu uang susah dicari, iya, capek kita kerjanya, betul, seberusaha mungkin kita harus menikmati. Kalau kalau buat aku sama Gigi, kita kalau ada uang, ya udah kita boleh jadi orang kaya, cita-citanya boleh cari mhm, rezeki sebanyak-banyaknya, di agama juga boleh. Boleh kita menikmati iya hasil kerja kita silahkan, tetapi sesuai dengan, takarannya iya, semua, kemampuan. kemampuan semua. Jadi nggak maksain diri ya. Betul. Nah ini banyak banget yang nanya ya, aduh sampai 208 tapi nih ya,
ada yang nanya bagus menurut aku, dari @sel_vipurwanti, titip pertanyaan Mama, amalan apa yang membuat Raffi itu bisa menjalani dan menghadapi segala cobaan hidup dari awal sampai sekarang? Nah, kira-kira dia udah ngikutin nih dari PDKT sampai sekarang. Kira-kira amalan apa sih Raffi? Kan orang kadang-kadang doa Mmm, gitu ya, mmm. pengen jadi kayak Raffi tapi belum kesampaian. Nah, Raffi itu apa doanya? Kan orang Kalau pada aku, kepo. apa ya, mungkin kalau doa karena aku Heeh, didoain aku mungkin keramatnya aku tuh ya ibuku mhm, sama istriku, 2 ya. Jadi mmm, mungkin yang ngedoain aku ibuku terus sama istriku terus. Ya aku kalau masalah ibadah, mhm, aku mungkin sama istriku sama ibuku kalah lah. Ibuku sama istriku ibadahnya jauh lebih rajin. mhm. Mungkin aku selalu didoain sama mereka. Kalau amalan, aku sih nggak punya amalan, cuman aku berusaha untuk selalu memberikan kesan yang baik setiap ketemu orang supaya dia baik kan ya secara nggak langsung kita senang aja dalam hati kita, "Aduh semoga dia sehat terus deh, semoga." Aku tuh berusaha untuk, ya udah ketemu orang biar deh gua didoain banyak orang aja deh, gitu aja sih Mas, gitu. Mhm, mhm. Jadi bukannya pamrih Amalannya atau itu apa, ya? ya udah deh semoga karena aku tahu, aku berada di posisi ini juga bukan karena aku ngoyo, ambisi, enggak. Tiba-tiba begini ya mungkin karena ada orang yang doain aku juga saat lagi susah. Dulu juga ditolongnya juga sama banyak orang, jadi Mmm, dan aku juga mengerti, sangat mengerti bahwa posisi aku ini mungkin aku adalah public figure, ya bisa begini juga karena didoain banyak orang juga, iya, karena banyak orang juga yang nonton kita, banyak orang juga suka atau tidak suka itu kan ya inilah relatif. relatif. Mhm, Tapi apapun itu ya, ya udah kita harus menyadari bahwa ya udah kita berusaha memang kita harus baik sama orang. Karena kan mhm. kalau public figure itu kadang ketemu sama orang itu merasa dekat sama kita. Iya, karena Karena dari kita TV nonton ya? ya udah gitu Iya maksudnya kita iya juga iya iya. apa salahnya sih Heeh heeh, seenggaknya dan nah ada satu nih Mas, yang heeh. aku selalu hafalin nama orang. Oh, iya Dan aku bener. dimanapun ketemu pasti aku tegur duluan, karena buat aku seneng kita ditegur duluan dan disebut namanya. Jadi Iya bener, nyebut nama orang itu, ih pasti kan orang seneng. iya Kita juga iya. sama dipanggil, "Ih Heeh gila ini padahal udah heeh gila nih udah 3 tahun nggak ketemu, 5 tahun." heeh, Nah itu tuh, iya. itu membuat orang tuh pasti berkesan gitu sebenarnya. Mhm, jadi simpel ya, amalan tuh Simpel. bukan harus berdoa, Iya tapi sama orang jutek, nggak iya. menghargai. Iya, kalau gitu aku PR-nya satu, kurang hafal nama orang. Sebut nama Allah itu kan penting, Allah itu Iya, kan sebut bener. namanya. Mhm, Sama juga dengan iya manusia, kita iya nyebut iya. namanya dia tuh seneng dia pasti, gitu. Jadi amalannya nggak tapi aku baru dengar nih ya, ada laki-laki usia muda punya segalanya, menganggap bukan hanya ibu yang keramat, tapi istri keramat. Iya pasti. Berarti nggak bakal ada istri yang lain dong? Yang harus tanya ke Gigi lah. Oh ya, tapi kan maksudnya satu aja kan keramatnya ya. Amin, nah 3 3 hah? sama ibunya Gigi. Oh iya, tapi gimana kalau mertua dianggap keramat beneran? Sama Asli? aja, pastilah karena Heeh ya buat aku mau heeh ibunya Gigi, ibunya aku sama-sama aja gitu. heeh Buat aku juga aku mencoba karena heeh. terkadang aku tuh suka apa ya, Jadi kalau punya rezeki nih 100, mhm. nah itu gimana ngebagi 3 gitu, apa gimana? Ya nggak, Sama gitu? kalau aku tuh Heeh jeleknya heeh suka nggak ngasih kalau nggak diminta. Bukannya aku nggak ini, aku harus minta aja, minta ngingetin gitu, misalnya kayak mama gitu. heeh Ya meskipun berapa aja, pasti heeh kalau apalagi ibu gitu misalnya, heeh eee, aku heeh. mungkin aku tuh di keluarga kurang peka, maksudnya bukan Oh yang tipe ke adik-adik aku, "Ini enggak," oh, tapi mungkin karena aku udah ke mana-mana, tapi kalau mereka alert mhm sesuatu, apa, pasti aku langsung mhm kasih gitu. Mungkin itu kekurangannya aku, tapi aku harus diingetin aja, mhm harus diingetin aja. mhm Tapi kayak kayak Mama Rita atau mhm Mama Ami, ya terkadang juga, aku suka apa ya, suka udah mulai-mulai nih belakangan ini, mhm. ngelihat anak udah besar gitu, kayak contoh, aduh, kayaknya waktu cepet banget Iya, berlalu ya, terus mama aku ngelihat sekarang kayak kemarin gitu, habis dioperasi kakinya gitu, ngelihat, ya Allah, mmm, udah menuju ke 60 dan iya lain-lain. Jadi kadang, aduh aku suka, apa ya, suka, eee, pengen mhm, Pingin punya banyak waktu sama ibu aku, tapi iya aku juga orang bukan gengsi, tapi memang aku orangnya begini gitu. iya, Jadi terkadang juga ya aku selalu doain mudah-mudahan ibu aku sehat, Mama Rita heeh. juga sehat karena, mmm, Mereka single fighter semua itu. semua single fighter aku tahu. Cuman ya Iya, ya itulah mungkin ibu
bukan Iya, uang, bukan apa, dia cuman waktu. waktu, Mhm, seenggaknya cuman dikasih perhatian ataupun ditemuin, main mhm, sama dia, mereka nggak minta apa-apa, tapi ya mhm, kita juga harus perhatian kita tuh harus ke orang tua mhm. lebih lah gitu, karena Iya. mereka keramatnya kita kan mereka gitu. Nah, itu juga salah satu key of success-nya. Nih ya, dari 3 pertanyaan terakhir nih. Underscore Yunyun 106. Mau titip dong pertanyaan sama Raffi Nagita. Gimana tanggapan kalian tentang UMKM yang sekarang semakin sepi, apalagi sekarang TikTok Shop udah dihapus. Padahal menurut pro dan kontra TikTok Shop itu bantu banget untuk UMKM. Setuju sih. Gimana Raffi? Ya sebenarnya ya inilah yang namanya perkembangan zaman kan cepet banget. Iya, Setelah Covid ini perubahan apapun tuh cepet Mas, iya. setahun, 6 bulan Mhm, itu udah berubah, mhm, setahun tuh udah berubah. mhm, Tiba-tiba ada live shopping, tiba-tiba kemarin Tanah Tanah Abang sepi, tiba-tiba mhm, live shopping ditutup, apa ditutup. mhm, Sebenarnya kalau aku mencoba untuk beradaptasi dengan apapun itu deh mah. Jadi mhm, mau aku kasih semangat buat semuanya, ya udah deh mhm, apapun itu yang penting kita niatnya mau kerja aja maupun apa keadaannya ini, ya udah kita harus bisa berinovasi dan beradaptasi. Kalau kita mhm, mengeluh, cuman mengeluh, ya nggak akan apa-apa. Ya udah mhm. apapun itu, ya regulasi apapun itu, ya udah kita coba fight, inovasi, adaptasi, gitu aja mah. Jadi, Raffi tuh orangnya kalau ada ini nggak tipe yang kayaknya frontal, nggak ya? Nggak Semua pernah ngikutin ya, let it flow, semua nggak pernah. apapun ya? Mau Kalau nggak enak, enak, ya? nggak pernah. Aku tuh Heeh, dalam maupun apapun, mau di sosial media, mau mhm, secara personal, iya, aku tuh nggak pernah verbal yang yang gimana gitu, vokal, yang nggak pernah. Karena jelek-jelungan ya? buat aku Mhm, itu orang yang, ya udah deh, misalnya emang keadaannya begini, ya mhm, udah kita cari cara aja supaya kita bisa mhm, survive, gitu aja. mhm, Dan aku mhm, bukan tipe yang makanya mungkin aku nggak belum belum tercetus mau masuk ke dunia politik politik ataupun ya? apa, karena aku tuh nggak pernah vokal dalam keadaan apapun gitu. Iya, Bukannya aku cari aman juga, tapi buat aku rasa-rasanya, ya udah deh keadaannya apa, ya ikutin kata hati, ya udah mhm, cari survive aja, cari adaptasinya aja untuk bisa kita mhm, bertahan gitu. mhm. Orang banyak curious loh, seorang Raffi kan berarti pemikirannya kan sangat, visioner lah. Iya dong, visioner dong. Orang belum kepikiran tentang bikin rans studio seperti ini. Tapi kan pioneer kan untuk bidang ini kan. Ya, Akhirnya orang pengen jadi YouTuber berlomba-lomba, termasuk aku guys. oh bener. Kan making money-nya Heeh, luar ya, biasa, heeh. iya, ya, Visioner kan? ya banyak juga sih. Cuman Heeh, sebenarnya hidup itu kan cuman 2, mah kita mhm. ngikutin arus atau membuat arus yang baru. Jadi aku tuh nggak pernah Mmm, melawan arus sebenarnya. Jadi aku nggak mmm, pernah melawan arus, mhm, kalau aku cuman mengikuti arus mhm, atau membuat arus yang baru tanpa melawan arus itu. itu yang susah. Nah, jadi kalau Heeh, buat aku, aduh melawan arus itu, heeh, mmm, aku suka mikir 10, 20 kali gitu. iya, Tapi kalau kita mengikuti arus, ya udah misalnya ini yang lagi rame, ya heeh, nggak usah gengsi, udah kita lakukan aja itu. Jadi heeh, misalnya contoh, dulu bayangin aja mah, sebelum YouTube iya, itu besar, heeh, dulu ya kayak mama, mungkin kayak mama mama Mena, aku gitu, wah gue di TV udah 3 acara, 4 acara, heeh, honor gue juga rasanya udah cukup, heeh, ngapain sih gue harus lompat lagi ke sesuatu digital yang iya, baru yang heeh, gini. Tapi ya itu, kadang kalau kita udah di posisi yang aman, di atas dan nyaman, kadang kita kan tinggal nunggu jatuh sakit. Kalau jatuhnya mmm, itu karena keadaan harus kita jatuh, iya, itu kan sakit. mhm. Emang kita harus turun ke bawah mencari sesuatu lagi untuk naik ke atas. Jadi terkadang gitu terus mah, Mmm, karena nggak ada suatu hal yang di atas abadi. mhm, Makanya rata-rata kalau kita lihat orang yang sukses itu, ya pasti dia nggak ada, ada yang begini terus sih. Ya mungkin ada kalau raja yang kayanya 10 turunan ya. Tapi kalau kayak kita gini ya pasti iya, harus harus apalagi di bisnis itu nggak ada yang abadi mah. bener, Jarang banget bisnis, dari jutaan bisnis yang abadi 1 atau 2. mhm, Tapi kalau bisa kita merintis bisnis, ya sesuatu hal yang kita rintis, mhm, swasta, mhm, itu pasti akan ada naik turunnya, dan kita harus, daripada kita jatuhnya sakit, mhm, mending kita udah turun dan naik lagi ke atas, turun naik untuk nyari lagi naik ke mhm. atas gitu. Iya, tapi banyak orang bilang sebenarnya, leadership ala Raffi Ahmad tuh seperti apa sih? Kan nggak gampang loh, maksudnya Raffi Ahmad juga bukan lulusan yang untuk bidang manajemen, tapi Mhm, kok bisa mengatur segitu banyak orang dan semua tuh kayaknya kayak keluarga ya sama. aku Gimana tuh leadership-nya? jarang marah, Hah? nggak pernah Jadi marah. kalau ada pegawai buat salah gimana? Nggak perlu marah, Oh, nggak perlu marah, tapi kita nggak perlu marah, nggak kita perlu marah ya? nunjukin bahwa kita
nggak suka dan langsung kita arahin aja. Mmm. Karena kalau aku pribadi kalau marah itu, aku udah kalah aja sama diri aku sendiri. Jadi pilihan Mmm. marah itu kalau udah aku kalah gitu maksudnya, Mmm. karena buat aku marah itu, Useless ya? mmm, aku bukan di bidang entertain yang di entertain tuh buat aku marah itu nggak perlu gitu. Kadang Mmm. karena entertain itu kadang gini, apalagi entertain, entertain itu adalah bukan birokrat, Iya, adalah creativity. betul. Jadi terkadang kita nggak boleh marahin orang kalau Mhm. misalnya ya kita kalau misalnya nggak suka atau nggak sependapat, ya gue kayaknya nggak itu deh, udah gue maunya gini, ya kalau sebagai pemimpin, ya Mhm. udah gini, lu ikutin gue dulu, kalau gue gagal baru gue bisa ke lu gitu. Mmm. Atau jadi kadang nggak mematahkan semangat mereka juga. Kadang kalau mereka kira-kira oke, ya udah deh coba kita compare. Jadi aku nggak pernah marah gitu dan aku selalu Mhm. bilang sama teman-teman, karena aku itu orangnya dari dulu bukan orang yang ikut sama orang yang Mmm. gimana, jadi aku bilang sama mereka, "Ya udah lu manage diri lu sendiri aja, lu Mhm. bikin aturan di kantor yang Mhm. memang yang penting kerjaannya beres, lu juga bisa nunjukin ke, anak buah lu Bawahan ya? bagus, Mhm. udah selesai gue nggak pernah minta apa-apa, yang penting satu hal, kerja sama gue itu harus mau capek." Karena buat Mmm. aku bisa begini karena aku capek Iya, dan aku punya prinsip, kita mau sukses, kita harus mau capek. iya. Kalau kita nggak mau capek, Jangan jangan mimpi. sukses gitu, jangan mimpi untuk sukses gitu. Iya, iya. Jadi ternyata nih anak muda yang mateng ya berarti ya? Karena aku sendiri masih suka ngomel loh kalau ada pegawai yang bandel. Ini ternyata benar-benar karena itu benar ya, karena bukan birokrat sih. Jarang sih buat aku Jadi marah jadi itu bukan sok bosi juga udah nggak cocok ya? udah nggak cocok Kalau di juga. dunia Aku lagi industri orangnya ini? nggak bisa. Jadi Heeh. tanya orang nggak pernah aku marah itu nggak pernah waduh, Oh. bisa dihitung pakai jari kali mah. Gigi juga bukan tipe gitu ya? Nggak pernah, aku selalu bilang sama Gigi, kita nggak perlu marah, tapi ya Mhm. mengarahkan perlu dan ya Mhm. kalau kita nggak suka ya kita tunjukin aja kita nggak suka, nggak perlu marah juga, buat aku nggak Mhm. perlu marah juga. Mhm. Ini ada yang lucu nih dari Umi Kalsum. "Mbak, tanyain dong sama Mas Raffi, pernah nggak syampuan pakai sampo yang sasetan?" Pernah lah dulu, aku di Bandung pernah mah, dulu pakai Gayung Love juga pernah, Gayung Love warna pink, Gayung Love warna pink, pernah. Tapi ini siapa sih yang ngebentuk Raffi? Ya oke lah ilmu kehidupan itu pasti paling penting, tapi di antara mama sama papa, kan papa udah pergi ya Mhm. di usia sangat muda gitu. Nah, ini Apa juga salah satu, motivasinya? aku nggak tahu papa aku sepinter apa, aku nggak tahu Mhm. papa aku dulu bagaimana, Iya. tapi kalau aku ketemu sama sahabat-sahabatnya almarhum papa aku, dia cuma nyampaikan satu, "Aduh papa lu tuh baik banget, papa lu Mmm. tuh temannya banyak, papa lu tuh begini, papa lu begini." Jadi, buat aku yang nempel di kepalaku, Mmm. oh iya 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 kita harus Baik. iya jadi saat kita meninggal itu Iya. mengesankan yang baik gitu dan Mmm. ya kan nggak nggak gampang juga. Karena nggak gampang untuk mengesankan menjadi baik. Mhm. Terkadang Mhm. kita punya 1000 kebaikan juga sekali kita lakukan hal yang Iya, jelek, hilang. orang yang ngingetin jeleknya terus aja gitu. Jadi ya Betul, betul. seberusaha mungkin ya kita dikenal jadi orang yang dikenangnya jadi orang yang Mhm. baik, bukannya kita berusaha jadi apa, mengada-ngada jadi orang yang baik ya. Mhm. Ya jadi orang yang baik itu kan untuk kita senyum, Iya. ramah, itu aja mengingat nama orang untuk minta tolong apa sih, kan nggak minjem duit juga, bisa, "Bro bisa tolong nggak ini?" Ya udah kita tolong aja. Contoh nih hal nih, ini contoh nih mah, aku itu suka mikir gini, misalnya ada orang nih, "Vi postingin dong." Mmm. Postingin misalnya postingin Bantu. apa bantu gini, terus Mmm. dia ngasih link, ngasih Iya. caption, ngasih gini. Ya udah kita kalau memang mau bantuin orang, Heeh. nggak usah tanggung-tanggung, Iya. lakuin aja semuanya gitu. Iya, Jadi iya. kan kadang aja kita mau, ya Allah mau nolongin orang doang Heeh, nih, heeh. postingan aja lama banget ataupun nggak ini banget, Heeh. itu contoh hal yang kecil, Iya, ya udah cepet. Aku iya, mau dikasih link apa, iya, udah caption-nya ini, kalaupun ya udah kita iniin aja. Jadi kalau mau nolong orang, iya, itu kalau udah mau niatnya tolong, heeh, ya jangan tanggung-tanggung. iya. Udah tolong ya tolong yang bener aja. Nah, aku tahu kenapa dia rezekinya banyak, karena dia nolongin orang nggak pakai hitung-hitungan, makanya Allah kasih rezekinya juga nggak hitung-hitungan. Ya, Kerasa nggak sih? iya alhamdulillah aku juga cuma modal itu doang sama hidup aku. Iya, Itu aku cuma modal itu tapi doang. it works kan? Ya mungkin ya Heeh, itu salah satunya, tapi ya itu aku iya, nggak nggak usah, jadi kan ada juga orang yang misalnya contoh gini, posting, ya kan ada juga orang, "Ah, boleh postingin nggak?" Tek, misalnya heeh, ini, tapi ini misalnya caption-nya lupa atau tag-nya lupa gitu. heeh, Terus dia ngirim lagi, "Ah,
tadi salah captionnya boleh nggak ini? Ya udah ganti, ya kan kita mau nolong nih. Ya udah kita hapus lagi, kita ini apa Bukannya susahnya? kesel ya? Iya kan kadang kita masa gitu. Enggak gitu, itu hal kecil Iya, gitu. iya. Kecil banget. Ini menarik nih, aku pernah nonton podcastnya Helmi Yahya. Dia bilang, kenapa sih Raffi Ahmad tuh bisa sukses kaya raya, sultan dan lain sebagainya. Dan bertahan karena apa? Karena ternyata itu dia orangnya sangat baik dan humble. Enggak juga sih. Padahal katanya kalau nyanyi biasa aja katanya Iya, di emang bener. Aku menyadari acting juga banyak yang lebih bagus, Iya, ganteng juga banyak kali yang lebih ganteng. Nge-MC juga, gue juga nggak sekolah nge-MC, bahasa Inggris juga biasa-biasa aja. Dia cuman kadang beruntung itu mah iya, kita juga yang ciptain. betul. Karena Beruntung kebaikan. beruntung itu kadang Ya, kita yang ciptain juga, bukan iya, karena datang sendiri juga iya. beruntung gitu. Ada yang datang sendiri bener gift, Heeh, tapi juga kita bisa menciptakan keberuntungan iya. kita gitu Heeh. loh. Karena kalau Raffi kan secara grafik gitu ya kan terus naik. Kalau orang yang benar-benar beruntung bisa naik turun naik turun. Tapi kalau maintain kebaikan hasilnya klimaks kan naik terus. Iya, Iya nggak sih? pelan-pelan sih, aku juga Iya. menyadari aku tuh pelan-pelan aja, pelan-pelan, Heeh. Tapi pelan-pelan. kan dasarnya jadi kuat kan. Nah itu. Jadi ini pertanyaan semuanya luar biasa ya. Cuma ada yang nanya gimana sih caranya supaya menghadapi gosip-gosip kalian bisa tetap utuh gitu. Maksudnya Nagita nggak berlebihan yang kayak di sinetron Ya, nangis. Karena tapi kan itu gosipnya lumayan banyak ya, ya. tapi kalau itu memang tugas aku sebagai Heeh, kepala rumah tangga, aku bilang sama heeh, istri aku. heeh, Tapi istri aku juga ngomong sih, mhm, kita udah banyak berdiskusi dan berdialog panjang, jadi kita udah sama-sama sepakat bahwa mhm, apapun, mhm, mau berita aku, mau berita Gigi, kita tidak akan percaya dari mulut orang. Jadi Gigi itu akan mmm, bilang, "Aku akan cuma percaya dari mulut kamu." Dan aku pun begitu. Jadi mhm, terkadang kalau misalnya apa-apa ya udah, ya jelasin ke istri, kalau kalau istriku udah nggak kenapa-napa, aku bisa handle, mau orang ngomong 1000 mhm, apapun di luar sana, baik atau jeleknya, aku nggak akan pusing. Karena buat mmm, aku cuman cukup menjelaskan kepada istriku aja. mhm, Kalau yang namanya gosip, yes atau no-nya nggak perlu kita jawab. Buat mhm, aku, ya ini entertain juga. mhm, Terkadang kita iya juga bisa jadi enggak, iya, kita enggak juga bisa jadi iya, yang abu-abu juga bisa diiyakan, bisa iya, dienggakkan. Jadi heeh, buat aku kalau terkadang ada gosip, ada berita miring, apapun itu, heeh, yang paling penting adalah keluargaku dulu, iya, yang harus aku handle. mhm, Jadi bukan media dan bukan orang-orang. mmm, Ataupun saat kita abaikan beritanya, mau kita mhm, jawab beritanya, mau apa beritanya, ujung-ujungnya juga nanti akan menguap sendirinya seiring berjalannya waktu saat memang aku dan Gigi tetap baik-baik aja, betul, bersama keluarga tetap baik-baik aja, dan kita pun udah sama-sama ngerti bahwa apapun kalau urusan rumah tangga, ya udah kita aja yang menyelesaikan dengan cara mmm, kita gitu, mhm, tanpa mhm. harus, orang tahu gitu. Mhm, mhm. Jadi ternyata, tadi baik hati sama orang, kemudian menyapa orang duluan, kemudian selalu apa ya, berbuat kebaikan tuh nggak pernah pakai hitung-hitungan tadi, membawa seorang Raffi menjadi seorang sultan ya. Waduh, enggak Iya sultan. kan? Gue sultan tuh sebenarnya itu aja, tapi Itu kan didoain jadi bisa amin aja mah, iya, amin aja. yang Tapi menyebutkan jadi sultan Bolkiah itu lebih kaya. Sultan yang lain itu lebih kaya mah. Kita nggak ada apa-apanya. enggak, tapi bener loh, sebutan sultan belum ada yang menyaingi, harus kita akui. Jadi ini Oke. terakhir nih, kan anak Indonesia nih banyak patokannya Raffi Ahmad. Apa mungkin yang bisa di-share? Step by step menjadi seorang sultan. Nah, Nggak di-share. apa ya, ya sebenarnya intinya Heeh, intinya kalau kita mau dihargai, jangan kita mau dihargain sama orang, tapi kita heeh, hargain dulu orang lain, pasti mhm, otomatis tuh orang lain akan menghargain sama kita. Jadi terkadang demand-nya jangan, gue mau dibaikin, ibaratnya gue pengen disapa orang, gue pengen ini, nggak perlu. Jadi kita mhm, berusaha baik aja, nanti orang juga baik sama kita. Kita hargain orang, pasti orang juga menghargain kita. Jadi terkadang kita lebih banyak, jangan kita banyak meminta lah, udah lebih mhm, baik kita banyak memberi ya, ngasih aja. Kita mhm, ngasih apa yang kita punya, apa dan yang nggak kita harus uang bisa, ya, nggak harus uang, mmm, apapun itu mhm, pasti entar semuanya akan berbalik. Kayak contoh, aku tuh percaya nggak percaya, dulu misalnya ada orang nipu, orang mhm, nggak bayar, mhm. orang Oh pernah apa, juga ya? waduh sering banget. Bayangin Bayar? itu Hah? bisa Heeh, tiba-tiba entah 5 tahun atau 10 tahun heeh. kemudian itu tergantikan semuanya. Jadi Wow, jadi jadi diikhlasin tuh yang jadi nipu-nipu? ya ikhlasin Heeh, ikhlasin aja gitu. Kadang aku juga, ya mungkin rezeki gua, kadang heeh, cuma 2 nih, heeh, emang guanya bego, bisa heeh, dibohongin sama orang, heeh, atau memang gua kurang sedekah. Udah iya, gitu aja udah. iya, Ya toh juga entar kalau emang duitnya
Mhm. kembali lagi rezekinya pasti ada lagi, udah gitu aja. Jadi terkadang pusing mah kita kalau Iya musingin uang gitu, iya. apalagi kita Berarti berantem benci sama orang karena uang itu, aku paling nggak bisa, hindari ya. aku paling nggak mau. Jadi berarti dewanya Raffi Ahmad bukan uang dong ya? Apa tuh? Kan ada tuh dewanya, yang Bukan, didewain kalau berarti. aku nggak, Apa yang kalau buat aku karena aku mhm uang juga mhm aku tuh dapatnya mhm. semuanya tuh pelan-pelan, Iya tapi tanpa aku semua orang pasti pengen dapat iya. uang banyak, tapi bukan yang wah Senggol sana, senggol dapat sini dapat gitu dapat. ya? Jadi Mhm. ya udah kita dewanya tuh ini Apa? aja, punya teman yang banyak aja. Oh, Punya teman yang banyak, punya koneksi yang banyak, heeh. udah itu aja. Kalau aku tuh seneng bersosialisasi. Ya, kayaknya hobi ya bersosialisasi. Ini terakhir nih di Vena Melinda Channel, apa yang ingin diucapkan dari Raffi kepada Nagita Slavina? Kayaknya begitu sama Nagita kan karirnya moncer ya kan? Ya kalau sama Nagita aku Heeh selalu bilang, heeh ya sabar-sabar aja, karena sabar-sabar aja dalam arti kata heeh perjalanan hidup itu akan heeh terus panjang. Maksud heeh. aku mungkin hari ini kita udah lewatin masalah ini, besok pasti akan ada masalah yang baru. Hari ini kita bisa dapat rezeki ini, pasti besok akan dapat cobaan ini. Besok lewatin cobaan ini, pasti kita akan dapat rezeki ini. Dan buat aku, ke Gigi, tidak akan pernah ada manusia atau pasangan yang sempurna. Aku pun jauh dari sempurna. Sama halnya mungkin Gigi juga bukan wanita yang sempurna, tetapi ya buat kita sama-sama bisa mencintai kekurangan masing-masing, Mhm. menerima kekurangan masing-masing. Ya kalaupun aku ada salah, ataupun misalnya Gigi yang salah, pasti aku selalu berpikir, ya gue juga pasti ada salahnya. Apalagi aku sebagai kepala rumah tangga, salahnya istri, salahnya keluarga, pasti ada salahnya di aku. Jadi nggak perlu kita saling, aku sama Gigi tuh nggak perlu nunjuk kamu tuh gini, enggak. Jadi kita, aduh aku tuh sama Gigi berantem tuh Jarang ya? jarang banget. Mmm. Paling cuman gara-gara ya akunya juga keterlaluan sih, suka mainnya sampai malam gitu-gitu. Cuman Mmm. cuman nggak pernah berantem yang permasalahan itu. Kita kalau berantem paling marah, cuek 3 hari, udah gitu udah 2 hari paling. Nggak pernah lebih dari 3 hari, 2 hari udah gini lagi. Jadi Heeh. kita nggak pernah nggak, aku sama Gigi itu nggak pernah apa ya, memaksakan dan menuntut kamu harus menjadi seperti yang aku mau dan aku harus menjadi seperti kamu. Enggak, jadi terkadang aku sama dia kita saling menghargai, aku punya dunia aku sendiri, dia punya dunia Mmm. sendiri, tapi kita harus juga jalani dunia yang masing-masing Iya. yang Allah sudah takdirkan untuk kita bersama-sama dan harus kita jaga, gitu sih. Tahun depan udah 10 tahun ya? Tahun depan iya di 10 tahun. Mau ngapain nih? Second honeymoon lah ya? Ya pengennya punya anak lagi, Amin. Oh, masih punya anak masih masih cewek ya? masih pengen. Ya kalau bisa masih bisa 5 lah mah. Oh, jadi pengen punya anak banyak Pengen punya anak nih? banyak, karena Heeh, kemarin itu udah dari Rafathar ke Lorenza kan cukup lama, jauh. karena wah sibuk ini dan mungkin giginya juga ke Rafathar itu wah ini akhirnya dari Lorenza, ih gila kita udah ini, yuk kita coba maksudnya di jalan pintas supaya dapet lah gitu 2-3 anak lagi, mudah-mudahan masih bisa. Kalau Iya. dapat ini laki-laki lagi, yaudah kita bikin kembar cewek nanti. Oh, Gitu. pokoknya, big family ya. Terakhir nih buat Rayanza sama Rafaza. Ya buat Rayanza sama Rafathar, kalau papa sama mama sih pastinya pinginnya Rafathar dan Rayanza itu harus, bukan harus sih, jadi anak yang lebih baik dari bapak dan ibunya. Jadi harapan kita juga nggak menuntut dia harus jadi orang yang apapun itu, nggak. Yang penting dia jadi orang yang baik aja. Jadi orang yang baik aja itu paling terpenting buat aku. Basic paling terpenting, sehebat-hebatnya anak aku nanti udah besar, segimana-gimana dia, tapi kalau dia gak punya hati yang baik, Iya. aku sedih. Mmm. Jadi paling terpenting dia harus kaya hatinya, Iya. bisa bermanfaat buat banyak orang, dan dia harus apa ya, ibaratnya jangan 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 jadi anak yang ya amit-amit yang jauh dari agama ataupun Iya. jauh dari orang tua, karena ya mudah-mudahan dia bisa ngerti lah meskipun sekarang masih kecil tapi udah Iya. besar. Kayak kita berusaha, aku sama Gigi tuh deket sama orang tua, Iya. nunjukin ke Iya. mereka, Kasih contoh ya? kasih contoh. Itu paling Mhm. penting sih, karena ya apapun kalau kita masih ada ibu,
Iya. Pertama ibu itu adalah, ya itu keramatnya itu cuman ibu, abis ibu baru istri gitu. Maksud Iya. aku, ya itu aja 2 deh baru iya itulah mungkin kalau Rafathar Iya. ya ke bapak ya udahlah, tapi kan Mhm. ke ibunya Iya. nanti sama ke istrinya nanti, laki-laki Iya. harus tetap tanggung jawab sama ibu dan sama istrinya, tanggung jawab. Keren guys, 2024 Indonesia Pesta Demokrasi, harapannya apa nih? Kan kalian adalah pekerja seni, kemudian juga termasuk UMKM juga karena ada Rans Entertainment. Apa harapannya buat Kalau Indonesia? harapannya buat Indonesia sih, ya pastinya pinginnya lebih baik, nggak terpecah belah. Terkadang ya aku juga di sini kapasitasnya sebagai rakyat aja, sebagai masyarakat. Ya siapapun nanti yang memimpin, ibaratnya bisa menyatukan kita dan membuat kita lebih baik lagi. Itu aja sih kalau buat aku harapan buat Indonesia, karena tahu ngurus Indonesia itu nggak gampang. Iya. 300 juta, siapapun presidennya, siapapun apanya, pasti bukan pejabatnya, pasti bukan hal yang Iya, gampang. Tapi betul. mudah-mudahan ya para pemimpinnya apa ya, niatnya memang benar-benar buat apapun untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi aduh guys, ngobrol sama Raffi ternyata di balik kepetakilannya itu kayak katanya playboy, tapi isinya luar Ini biasa. play safe sekarang. Playboy udah nggak zaman guys, yang zaman play safe nggak sih, tapi emang bener-bener Safe-nya sama keluarga. iya, safe-nya Orang sama terdekat. keluarga. Jadi orang itu bisa berubah ya. Jadi apa yang sudah diberitakan dari seorang Raffi Ahmad, karena aku belum pernah nih wawancara, biasanya ketemu cuma ya sebentar-sebentar, ternyata apa inside him tuh benar-benar berisi banget. Raffi, ini sukses banget ya Mama Ami sama Amin. almarhum papa ya. Ya. Aku kemarin wawancara Mama Ami itu bangga banget sama Raffi sebagai seorang ibu. Harapannya besar banget sama Raffi. Iya. Mungkin kayaknya Raffi udah bisa menjalankan Rans Entertainment, suatu saat mungkin kita tunggu ya kiprahnya di dunia politik. Waduh. Semoga Mama Vena Melinda bersama Perindo. Dapil mana mah? Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi thank you banget loh Raffi, waktunya, sharingnya luar biasa. Aku yakin yang nonton YouTube ini juga perlu nih vitamin-vitamin kehidupan seperti ini. Karena banyak orang pengennya instan, tapi semua itu harus kerja keras. Betul. Ya kan? Ada sih rezeki itu emang Iya. kadang nomplok, ada yang datang, tapi kan enggak melulu nomplok, emang Iya. kitanya harus kerja. Iya. Allah juga kalau misalnya kitanya nggak baik, bukan jadi orang baik juga nggak suka nggak dikasih mah. Betul. Terkadang kalau misalnya kita emang bukan orang baik, dikasih rezeki banyak, itu bukan rezeki, jadinya malah itu cobaan. Iya, benar. Malah bikin kita jadi lebih Iya, jadi greedy tadi ya. Jadi terpuruk. kalau dikasih nggak boleh greedy. Sekali lagi Raffi pokoknya sukses. Aku doakan anaknya banyak, cewek-cewek masih cantik-cantik ya. Dan Biar yang kayak pasti Vena Melinda. dan yang pasti jangan lupa ya untuk selalu nonton Vena Melinda Channel karena akan hadir yang bintang tamu seperti ini ya. Dia mana Gita berkualitas. bersama. Oh ya, amin. Jadi guys, thank you so much for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye-bye.